Jadi Bang Habib, dari nama-nama yang dipanggil kemarin, nama-nama yang dipanggil juga hari ini, seberapa besar sih yang hasil bisik-bisiknya Pak Jokowi, hasil pertemuan perundingannya di Pelataran, kemudian ketemu di Solo juga. Karena kalau kita lihat banyak loh, menteri-menteri kabinet Pak Jokowi juga akan menjadi lagi kepercayaan lagi oleh Pak Prabowo. Ya, jadi gini, apakah akan ada menteri-menteri yang menjabat di era Pak Jokowi lalu berlanjut di Pak Prabowo? Kan sudah dikonfirmasi Pak Prabowo pada saat acara Gerindra Rakernas kemarin bahwa Pak Jokowi, saya mohon izin sebagian dari menteri-menteri Bapak ini yang waktu itu ada hadir kan, sepertinya akan ada di kabinet saya. Itu disampaikan langsung oleh Pak Prabowo. Tapi itu bukan hasil dari bisik-bisik, Mbak Putri, bukan hasil dari titipannya Pak Jokowi. Apalagi cawe-cawenya Pak Jokowi, itu adalah benar-benar apa yang dilihat Pak Prabowo selama beliau juga sama-sama menjadi anggota kabinet. Kan bisa berinteraksi langsung dengan tokoh-tokoh tersebut, melihat dari dekat gaya mereka bekerja, cara mereka berpikir, cara mereka menghadapi masalah. Dan tentu Pak Prabowo sudah memiliki banyak catatan terhadap menteri-menteri di eranya Pak Jokowi. Kalaulah Pak Prabowo akhirnya memutuskan untuk membawa kembali mereka ke kabinetnya Pak Prabowo, ya itu bukan sesuatu hal yang aneh. Cuma memang faktanya ya kan sudah banyak sekali yang dipanggil tuh yang menterinya Pak Jokowi, ya, tapi betul. Bukan karena bisik-bisik, baik di Pelataran atau di Solo, ya kan, bukan karena cawe-cawe. Ini dua tokoh bangsa yang sama-sama taat azas dalam konteks konstitusi. Pak Prabowo, Pak Jokowi, kalau kita tanya dan kita lihat langsung, sama-sama paham konstitusi lah ya, soal hak dan kewajiban konstitusional masing-masing. Kurang lebih begitu. Baik, lalu apa yang diperbincangkan kemudian saat pertemuannya begitu private di dua tempat tersebut? Karena banyak kemudian yang mengatakan, wah ini pasti nih ketika kemudian diumumkan nama-nama menteri ini hasil pertemuan kemarin. Bang Habib sudah mengatakan bukan. Tapi kemudian apa yang diperbincangkan, Bang? Ya tentu hal-hal yang lebih normatif ya, hal-hal terkait bangsa dan negara ini, soal keberlanjutan misalnya hilirisasi, soal apa namanya program-program Pak Prabowo ya, bagaimana makan siang gratis dan sehat bergizi tersebut ya, yang memang ini sudah digagas sejak era pemerintahan Pak Jokowi. Kita kan ingat food estate itu kan sejak zaman Pak Jokowi, concernnya terhadap pangan. Pak Prabowo juga demikian, concern terhadap pangan. Nah, kebijakan-kebijakan yang baik di era Pak Jokowi kan di mana lagi narasumbernya kalau kita ingin lanjutkan selain Pak Jokowi. Nah, itulah yang banyak terjadi kemarin. Baik, apakah kemudian ini juga kalau kita lihat banyak nama-nama menteri pada saat era Jokowi kembali diberi kepercayaan, itu merupakan salah satu dampak ataupun juga akibat dari adanya transisi yang sudah dipersiapkan oleh Pak Jokowi, Mas Agung? Iya, jadi sebelum itu saya ingin nyambung bedanya pertemuan di Pelataran dengan di Solo ada Gibrannya. Betul. Nah, jadi faktor Gibran ini penting karena besok Pak Prabowo akan bermitra ya, akan melakukan duet maut bersama Gibran. Nah, sehingga ketika pertemuan kemarin terjadi di Solo, sedikit banyak pasti ada arahan untuk memastikan peran-peran strategis juga dimiliki Gibran sebagaimana Pak Prabowo melakukan itu. Dan saya kira ini positif saja. Tapi dalam beberapa hal kan kita tahu Gibran kemarin agak dalam tanda petik ya, dicari-cari publik kan dalam banyak hal seperti itu. Dan saya kira dengan kehadiran Gibran di Solo bersama Pak Prabowo, kemudian bersama Pak Jokowi, itu sedikit banyak ingin menegaskan eksistensi Gibran di pemerintahan nanti. Yang pertama itu. Yang kedua, begitu banyaknya menteri-menteri Pak Jokowi di kabinet Pak Prabowo, saya kira secara ideal ini memang punya dimensi teknokratik, pengalamannya panjang. Tapi nggak bisa dipungkiri juga ada beberapa orang-orang Pak Jokowi yang memang itu lebih kental ya muatan politiknya. Ya kita bisa sebutlah beberapa nama yang itu memang dalam tanda petik itu adalah menteri ataupun wakil menteri yang memang punya preferensi yang kuat bahwa ada kepentingan ataupun arahan Pak Jokowi di masa depan dengan sosok-sosok tadi. Supaya apa? Supaya keberlanjutan yang selama ini menjadi nafas dan narasi besar kampanye Prabowo Gibran itu tetap bisa terlaksana. Dan kita tahu ada beberapa program-program mercusuar Pak Jokowi juga yang memang masih harus dikerjakan. Kita sebut ada soal hilirisasi, digitalisasi, IKN, dan lain-lain. Dan orang-orang tadi sedikit banyak bisa mengawal itu, memastikan ini tetap terus dikerjakan begitu. Iya, kalau nama-nama ini bukanlah bisikan titipan dari Pak Jokowi, apakah kemudian Mas Gibran juga dilibatkan, Bang Habib, untuk memilih nama-nama ini? Sejauh mana kemudian pengaruhnya ataupun juga keterlibatannya? Saya pikir Pak Prabowo ya dalam merumuskan calon-calon menteri tentu menerima masukan dari banyak pihak. Ya.
dari Partai Gerindra, dari ketum-ketum partai, dari Pak Jokowi, termasuk juga dari Mas Gibran. Tapi dalam kita tahu bahwa yang menentukan pada akhirnya adalah Pak Prabowo. Baik. Nah, apa yang bisa kita tunggu di beberapa hari sebelum tanggal 20 ataupun 21 ini? Kalau tadi Bang Habib katakan masih nunggu apakah ada PDIP, kemudian juga kita akan nunggu pemberian materi di Hambalang. Apalagi yang bisa kita tunggu, nama-nama lainnya? Mungkin bisa tunggu saja setelah pelantikan itu aja, yang gampang. Kita harapannya nggak harus nunggu sampai pelantikan, Bang Habib. Bisa kemudian beri bocoran-bocoran begitu. Bersabar. Ya kan kita mencari yang terbaik ini. Baik, apa juga mungkin bisa kita tunggu kalau Mas Agung? Pertama ya tadi ya, apakah PDIP melalui Ibu Mega, Pak Prabowo, Gerindra jadi ketemu, satu, dan setelah itu ada follow up-nya di kabinet, di luar, dan seterusnya. Yang kedua, apakah 106 nama menteri, wakil menteri, kepala badan, dan setingkat itu, dan lain-lain itu, tetap dilantik ya dengan orang yang sama. Atau ada yang hilang, atau ada yang berubah. Nah itu juga menarik nanti. Ya misterinya gitu. Kalau hilang atau berubah sebenarnya apa faktor-faktor yang menyebabkan hal itu? Ya bisa jadi karena memang persoalan teknis ya. Mungkin nggak lolos tes kesehatan bisa jadi ada catatan-catatan khusus. Atau yang kedua memang ada rekam jejak yang menjadi noda hitam seperti itu. Yang ketiga bisa juga karena ada istilahnya akseptabilitas politiknya di antara ketum-ketum partai koalisi ataupun di luar itu publik misalkan rendah gitu. Nama itu akhirnya bisa menjadi beban, bisa menjadi bumerang bagi Pak Prabowo di masa depan. Jadi akhirnya nama itu hilang dan digantikan nama yang lain. Baik, tapi sudah di hari-hari seperti ini, sudah semakin dekat tanggal 20, apakah masih membicarakan di fase tersebut, Mas Agung? Masih ada kemungkinan dan celah itu, karena belajar tadi kan di Pak Jokowi, bahkan yang sudah pakai baju kemeja putih pun, celana bahan hitam dan siap untuk dilantik menjadi menteri, bisa tidak jadi dalam hitungan menit gitu. Apalagi ini ada hitungan hari yang saya kira semuanya masih ada celah kemungkinan walaupun kecil, Mbak Putri. Tapi menurut saya ya teman-teman yang sudah dipanggil hilir mudik di Kertanegara tadi ya menurut saya tinggal fokus saja, persiapkan yang terbaik seandainya memang ada hal-hal di luar dugaan terjadi karena namanya politik kan, semua hal bisa terjadi dan mungkin mengemuka seperti itu. Baik, konfirmasinya Bang Habib, apakah memang masih ada tahap-tahapan seperti itu? Tes kesehatan, kemudian juga tadi katakan oleh Mas Agung, masih butuh persetujuan kemudian dari para ketua parpol-parpol, ataupun juga masih ada mungkin nanti LSM yang memberikan sumber-sumber materi mengenai latar belakang dari sosok-sosok ini? Kita lihat pokoknya yang jelas finalnya itu ketika diumumkan nanti. Ini yang bikin kita penasaran. Ada siapa lagi, akan ada kejutan apa lagi, begitu kan? Termasuk juga yang kita nantikan adalah pertemuan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo Subianto. Apa kemudian melihat terakhir, Mas Agung, dengan materi seperti ini yang ada, dengan jumlah juga kementerian yang semakin banyak, ini sudah dipastikan. Komisi DPR juga semakin banyak. Apa yang juga yang kita harapkan, bisa kita harapkan dari pemerintahan kabinet Pak Prabowo Subianto ini? Iya, saya kira pertama jelas leadership Pak Prabowo ya, bagaimana mengorkestrasi ratusan nama ini supaya tetap dalam satu komando, dan saya kira Pak Prabowo terbiasalah dengan itu. Dan yang paling penting sebenarnya apakah nih menteri-menteri di bawahnya pasukannya biasa nggak dengan itu, karena ini kan sipil, bukan militer ya. Jadi ketika ada sistem komando yang jelas, tegas, dengan etos kerja yang tinggi, disiplin tinggi, kualitas tinggi, ini kan standar Pak Prabowo nih. Menteri-menterinya kuat nggak? Siap nggak? Nah kalau menurut saya ini masih ada waktu 4-5 hari dipertimbangkan. Kalau nggak kuat mundur aja gitu. Masih ada waktu. Kita nunggu, ya kan? Karena apa? Karena Pak Prabowo ekspektasinya kan besar. Pertumbuhan ekonomi 8% seperti itu. Nah yang kedua buat menteri-menterinya nih, ya persiapkan diri sebaik mungkin untuk mengejar target tinggi Pak Prabowo. Kalau memang siap, ayo. Kalau nggak, jangan memaksakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan seperti itu. Iya Pak Bang, mau ada terakhir lagi, mau ditambahkan. Iya mundur kalau nggak siap gitu Bang. Bukan. Itu bukan Pak Prabowo yang target tinggi, tapi ekspektasi rakyat. Oke, baik. Ya, Bang Habib terima kasih, Mas Agung terima kasih.